Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Lelaki yang tak terlihat kaya. Bab 11-13. Bab 11. Gerald menyadari apapun yang Safia katakan tentang foto itu adalah hanya alasan untuk bertemu dengannya. Saat ini Gerald sama sekali tidak ingin bertemu Safia. Gerald masih belum bisa melupakan rasa sakit hatinya. Rasa sakit yang diakibatkan oleh rasa cintanya yang begitu besar ketika itu. Namun, Gerald juga tidak dapat membohongi dirinya sendiri bahwa di lubuk hatinya yang terdalam masih tersimpan rasa untuk Safia. Mendengar nada putus asa dari Safia, Gerald tidak sampai hati mendengarnya dan mendadak menyetujui permintaan Safia untuk bertemu. Gerald beranjak untuk mencari foto-foto yang selama ini dibiarkannya teronggok begitu saja di lemarinya selama beberapa waktu. Foto-foto kenangan Gerald dan Safia ketika mereka menghabiskan waktu bersama di sebuah danau kecil dekat kampus. Dalam foto itu, tampak Safia memeluknya dengan mesra sementara dirinya pun tengah merengkuh Safia dengan kedua tangannya dan senyum manis tersungging dari bibirnya sambil kedua matanya menatap mesra Safia. Namun situasinya sudah sangat berubah sekarang ini. Gerald kembali merasakan rasa sakit hatinya yang dalam. Gerald teringat dengan $100.000 yang dia ambil pagi tadi di bank. Awalnya, Gerald berencana menghabiskan uang tersebut untuk menikmati hidup, membeli apapun yang sebelumnya dia inginkan, tapi tidak bisa dilakukan di masa lalu. Namun kemudian Gerald menyadari bahwa yang dilakukannya sangatlah naif. Gerald menyadari bahwa untuk itu dia tidak harus mengambil uang tunai. Dia bisa bertransaksi menggunakan kartu-kartu yang diberikan oleh saudara perempuannya. Gerald tiba-tiba sadar bahwa menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di asrama adalah bukan ide yang baik. Bagaimana nanti dia bisa menjelaskan? Kalau sampai tenan sekamarnya mengetahui dia membawa uang tunai sebanyak itu. Selama bertahun-tahun, mereka adalah teman-teman yang tulus dan setia menemani si miskin Gerald. Gerald tidak ingin teman-temannya ini meninggalkannya jika dia mengatakan kebenarannya sekarang. Baiklah, aku akan turun menemui Safia sebelum aku mengembalikan $100.000 ke rekeningku di bank. Gerald tidak berhasil menemukan tas kertas yang bagus. Sebagai gantinya, secara serampangan Gerald mengambil kantong plastik hitam yang biasa digunakan oleh penghuni asrama untuk membuang sampah dan lalu memasukkan uang $100.000 bersama foto-foto kenangannya bersama Safia di danau kecil dekat kampus. Aku di sini, Gerald. Safia melambaikan tangannya begitu dia melihat Gerald berjalan ke arahnya. Tiba-tiba segala sesuatunya terasa seperti kembali ketika mereka berdua masih berpacaran. Bedanya, kali ini Safia yang merasa lebih tidak nyaman. Banyak pertanyaan menggantung di benaknya. Gerald telah membeli sebuah tas Hermes seharga $55.000 hari ini. $55.000. Butuh waktu berapa lama untuk seorang biasa mengumpulkan uang sebanyak itu? Sulit bagi Safia untuk memahami bagaimana bisa Gerald mendadak kaya raya sejak putus dengannya. Safia benar-benar tidak habis pikir apa yang sebenarnya terjadi. Itulah sebabnya dia sengaja menggunakan foto-foto sebagai alasan untuk bertemu Gerald. Ada apa? Gerald masih marah ketika dia tiba di danau sehingga dia tidak bisa menampilkan sisi lembut seperti biasanya ketika berhadapan dengan Safia. Sebaliknya, kali ini Gerald memilih untuk bersikap dingin. Safia tidak tahan demi melihat kantong plastik sampah berwarna hitam di tangan Gerald. Ah, kupikir kamu akan membawa sesuatu ketika kamu menemuiku. Safia benar-benar merasa sangat kecewa.
Sebelumnya Safia berangan-angan bahwa Geralt akan membawakannya tas Hermes senilai $55.000 sebagai alat untuk meluluhkan hatinya sembari memohon agar dirinya mau kembali menjadi pacar Geralt. Di luar dugaan ternyata Geralt hanya membawa tas sampah yang perlu untuk segera dibuang begitu selesai bertemu dengannya. Geralt mengambil foto-foto dari balik kantong bajunya dan memperlihatkannya kepada Safia dan berkata, "Ini Safia. Setelah foto-foto ini aku kembalikan. Maka di antara kita sudah tidak ada lagi hubungan sama sekali." Geralt sebenarnya berencana untuk menyimpan foto-foto itu sebagai kenang-kenangan. Tapi kemudian dia merasa bahwa itu sudah tidak ada gunanya lagi untuk dilakukan. Safia merasa sangat tersinggung kali ini. Dia merasa sangat marah dan dia menghentakkan kakinya lalu memukul dada Geralt. "Dasar bodoh. Kamu benar-benar bodoh. Kamu pikir alasan aku menemuimu hanya semata-mata memintamu untuk mengembalikan foto-foto itu?" Geralt menampilkan ekspresi terkejut di wajahnya. "Kalau bukan itu alasannya, lalu kenapa kamu meminta aku menemuimu?" "Geralt, bagaimana aku bisa membuatmu memahami kebenarannya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ada sesuatu antara aku dengan Yuri?" Safia melanjutkan, "Kamu benar-benar bodoh. Aku melakukan itu semua karena aku sedang mengujimu." "Mengujiku?" Geralt bertanya sambil tersenyum pahit. Safia pergi ke hutan berduaan dengan Yuri hanya semata untuk menguji Geralt. Sepertinya lebih tepat dikatakan bahwa itu adalah upaya Safia untuk menguji dirinya sendiri. Geralt tidak ingin mengatakan apapun lagi. "Baiklah kalau begitu. Persetan dengan ujian itu. Saya hanya ingin mengembalikan foto-foto ini dan kita sebaiknya menjauhi satu sama lain mulai sekarang juga. Selamat tinggal." Geralt menggelengkan kepalanya sebelum dia berbalik dan beranjak meninggalkan Safia. Kamu, Geralt, stop. Kalau kamu terus pergi meninggalkan aku akan lompat ke danau sekarang juga." Safia benar-benar tidak berpikir bahwa Geralt yang biasanya sangat penurut dan sangat peduli dengannya, bisa berlaku sangat berbeda dan dingin kepadanya. Safia mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk berdiri menghadap danau. Kali ini Geralt tidak terkejut dengan aksi Safia. Geralt merasa bahwa Safia hanya sedang mencoba untuk menghentikannya. Sebaliknya Geralt memantapkan langkahnya untuk meninggalkan tempat itu. Namun ketika Safia semakin membungkukkan badannya ke arah danau, Geralt merasakan kelopak matanya bergerak-gerak dan dia mulai merasa khawatir. Geralt berbalik dan berlari ke arah Safia, segera memeluk tubuhnya supaya tidak melompat ke danau. Sambil berkaca-kaca Safia berkata, "Jangan coba-coba hentikan aku. Kalau kamu tidak lagi percaya padaku, maka lebih baik aku mati saja. Biarkan aku mati." Geralt menarik napas panjang. Dalam hati, sejujurnya dia sudah tidak bisa lagi mempercayai Safia. Terlebih setelah Geralt mendapatkan seluruh cerita tentang alasan Safia mencampakkan dirinya dan berpaling pada Nigel. Meski begitu, ketika tadi Safia mengancam untuk melompat ke danau, Geralt merasa bahwa kali ini Safia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Geralt tidak dapat memungkiri bahwa kalau ini hatinya tersentuh. Lalu buru-buru berkata, Oke, aku percaya kamu." Senyum lebar mengembang di bibir Safia. "Aku tahu itu, Geralt. Aku tahu bahwa kamu masih mencintaiku. Tahukah kamu kenapa aku tadi melompat ke danau? Itu bukan karena kamu beli tas Hermes atau karena kamu kaya raya sekarang. Tapi semata-mata untuk membuktikan bahwa cintaku kepadamu itu nyata. Sejak semula dan seterusnya, aku bukanlah seorang materialistis. Lagi pula, kalau aku ini seorang materialistis, maka tidak mungkin kita bisa bersama selama itu.
Geral hanya diam 1000 bahasa. Selanjutnya Safia memandang Geral dengan tatapan menyelidik dan bertanya, "Ngomong-ngomong, aku benar-benar penasaran. Kok bisa kamu mendadak kaya raya? Bagaimana caranya kamu bisa membeli tas seharga $55.000?" Safia benar-benar tidak tahan untuk melontarkan pertanyaan tentang tas itu. Geral sudah menduga bahwa Safia akan menanyakan hal ini. Bagaimanapun, situasinya sudah berbeda saat ini. Dia bukan lagi Geral yang harus menceritakan semua hal kepada Safia. Tiba-tiba Geral mendapat ide untuk menguji Safia. "Oh, jadi begini. Aku menolong seorang anak perempuan yang hampir tertabrak mobil beberapa hari yang lalu dan aku tidak pernah menyangka bahwa anak perempuan yang kutolong itu ternyata anaknya konglomerat. Karena mereka terburu-buru waktu itu, maka sebagai rasa terima kasih mereka memberiku one-off shoppers card. Mereka bilang kalau kartu ini sangat bernilai dan diberikan padaku karena mereka benar-benar ingin berterima kasih kepadaku." Bola mata Safia seketika membelalak. Jadi artinya kartu Universal Global Supreme Shoppers Card itu hanya boleh kamu pakai sekali saja. Geral mengangguk. Lalu, di mana tas itu sekarang? Kamu bisa menjualnya kembali dan mendapat banyak uang. Safia mulai merasa kecewa. Safia benar-benar berharap Geral menjadi kaya raya mendadak. Setidaknya, dia masih punya tas Hermes senilai $55.000. Geral menjawab, "Aku berikan tas Hermes itu kepada Naomi sebagai hadiah ulang tahun." "Apa?" Safia benar-benar terkejut. "Kamu kasihkan begitu saja ke orang lain? Kamu kasihkan ke orang tas senilai $55.000 begitu saja? Jadi artinya sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa lagi?" Geral mengangguk. "Safia, sekarang aku benar-benar percaya bahwa kamu bukanlah seorang materialistis. Ternyata kamu benar-benar mencintaiku. Sebaiknya kita." Geral ingin memegang tangan Safia dan Safia menepisnya. "Pergi kamu. Untuk apa aku mencintai seorang miskin sepertimu?" Setelah mengetahui semuanya, Safia menamparkan Geral dengan cukup keras. "Sialan. Aku tidak percaya bahwa aku telah menyia-nyiakan waktuku dan hampir lompat ke danau hanya demi orang miskin sepertimu. Ini benar-benar konyol. Bodoh." Safia berteriak dan melotot memandang Geral dengan tatapan jijik. Hahaha. Geral benar-benar tidak tahan untuk tidak tertawa melihat tingkat Safia. Tanpa disadari, Safia benar-benar telah menunjukkan dirinya yang sebenarnya. "Safia, aku benar-benar kecewa padamu," kata Geral sambil berlinang air mata. Dulu, Geral dan Safia adalah pasangan yang sangat serasi. "Sudahlah. Aku tidak mau buang waktuku lagi. Aku tidak peduli jika orang miskin sepertimu kecewa padaku. Aku memang tidak seharusnya membuang waktuku dengan orang sepertimu. Orang sepertimu memang sudah sepantasnya jadi tukang sampah." Untuk melampiaskan amarah dan frustasinya, Safia merenggut kantong plastik sampah di tangan Geral. Dia bermaksud melempar kantong sampah itu ke muka Geral. Kantong plastik sampah berwarna hitam itu robek karena Safia merenggutnya dengan kasar. Uang $100.000 berhamburan di tanah. "Apa ini?" Mata Safia membelalak tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Uang kertas berwarna merah sejenak melayang di udara lalu berhamburan di atas tanah. Bab 12. Safia terpana melihat lembaran-lembaran uang yang bertebaran di tanah. Safia benar-benar merasa bingung. Dia tidak menyangka bahwa kantong plastik sampah berwarna hitam yang dibawa Geral berisi uang sebanyak itu. "Apa ini semua uang?" Safia benar-benar tidak bisa berpikir lagi. "Geral, dari mana kamu dapatkan uang sebanyak ini?" Alih-alih menjawab pertanyaan Safia,
Geral tidak peduli dan langsung berjongkok memunguti $100.000 yang bertebaran di tanah. Apa pedulimu? Katamu aku ini tidak berarti buatmu karena aku hanyalah seorang lelaki miskin. Setelah berkata demikian, Geral berbalik untuk pergi. Kali ini Safia sudah benar-benar tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Kalau Geral benar-benar miskin dan dia benar-benar membeli tas itu menggunakan one-time shoppers card, Safia tidak akan pernah menyesali putusnya hubungan mereka. Dia tidak akan pernah menyesalinya. Namun, ternyata sekarang Geral punya uang tunai sebanyak $100.000. Geral, berhenti. Sebaiknya kamu ceritakan apa adanya kepadaku. Kalau tidak, aku akan berteriak. Safia berteriak dan didorong oleh emosi yang meluap-luap sambil melompat ke arah Geral. Dia sudah bertekad kali ini dia harus mengetahui kebenarannya. Geral tidak peduli lagi pada Safia. Safia mendadak merasa takut. Jangan-jangan Geral benar-benar telah menjadi seorang kaya raya. Teriak. Hahaha. Geral tersenyum sinis dan berkata, Safia, silakan saja lakukan apapun yang kamu mau. Ah, tolong, tolong. Ada orang mau perkosa aku. Safia berteriak sekeras-kerasnya. Meskipun malam telah larut, tapi masih banyak pasangan yang sedang menghabiskan waktu berduaan di sekitar situ. Ketika mendengar teriakan Safia, mereka segera berlari menuju ke arah danau. Sialan. Geral tidak menyangka bahwa Safia akan benar-benar berteriak minta tolong dan berbuat seolah-olah dia akan memperkosanya. Safia, apa yang sedang kamu lakukan? Oke, sekarang kamu menang dan aku kalah. Geral, aku hanya ingin kamu jujur kepadaku dari mana kamu dapatkan uang $100.000 itu. Tolong katakan kebenarannya sekarang. Safia berkata sambil mengerutkan keningnya. Geral benar-benar merasa putus asa dengan perempuan ini. Geral benar-benar tidak ingin berhubungan lagi dengan Safia. Itu sebabnya Geral memutuskan untuk terus berbohong dan berharap Safia membenci dirinya sepenuhnya. Oh, aku harus mengembalikan $100.000 ini kepada seseorang. Aku kan tadi cerita tentang seorang anak perempuan yang aku tolong beberapa hari lalu. Nah, selain memberiku shoppers card, mereka juga memberiku $10.000 sebagai tambahan hadiah. Tanpa mereka sadari, mereka memberiku $100.000. Oleh sebab itu aku bermaksud mengembalikan yang $90.000. Geral mencoba bercerita dengan nada tulus. Safia berusaha keras untuk mencerna semuanya. Pertama, Safia tahu bahwa Geral bukanlah seorang yang pandai berbohong. Kedua, jika Geral benar-benar telah menjadi kaya raya, kenapa penampilannya tetap biasa saja? Geral sama sekali tidak terlihat seperti layaknya seorang kaya raya. Setelah mendengarkan seluruh penjelasan Geral, Safia benar-benar merasa lega sekarang. Semuanya terasa masuk akal sekarang. Sekarang aku paham. Singkat kata, selain $10.000 tunai ini, kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Safia menarik napas panjang dan dia merasa keputusannya untuk membiarkan Geral meninggalkannya sudah tepat dan Safia yakin dia tidak akan pernah menyesali keputusannya ini. Kalau kamu sudah puas, sekarang aku mau pergi. Selanjutnya Geral berlalu dengan membawa $100.000 tunai di tangannya. Seorang lelaki miskin selamanya akan tetap miskin. Kalau begitu aku akan kembali kepada Yuri. Safia buru-buru pergi setelah beberapa jenak memandang punggung Geral dengan tatapan jijik. Geral merasa sangat tertekan setelah menyetor uangnya melalui mesin ATM. Safia sudah benar-benar berubah. Sama sekali berbeda dengan Safia yang pernah dikenalnya. Safia. Safia.
Andai saja Safia bisa melupakan soal tas Hermes dan mau menerima dirinya meskipun ketika dia tidak punya uang, Geralt tidak akan keberatan untuk kembali bersamanya. Nyatanya, Geralt tidak hanya memiliki $10.000. Dia bahkan kelipatan $10.000 yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Geralt menghela napas dan mulai berjalan pulang ke asrama. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah panggilan telepon dari Naomi. Geralt, maukah kamu mencicipi kue buatanku? Kalau mau, datanglah ke asrama putri. Nanti aku bawakan kuenya ke sana. Seperti biasanya Naomi selalu perhatian dan ingat dengan Geralt. Selama ini, keduanya berhubungan baik dan Naomi selalu merasa senang dan damai kapanpun ketika Geralt bersamanya. Naomi juga merasa nyaman untuk bercerita apapun kepada Geralt. Berbeda dengan penghuni asrama lainnya, Geralt tidak memiliki niat terselubung dalam berteman. Naomi dapat merasakan bahwa Geralt tulus bersahabat dengannya. Sama sekali tidak bertujuan untuk mengajaknya ke tempat tidur seperti yang lainnya. Kue. Baiklah. Aku sendiri sudah bosan banget makan cake. Geralt tertawa. Dia benar-benar bisa merasakan keindahan dalam persahabatannya dengan Naomi. Bisa dibilang Naomi adalah satu-satunya sahabat perempuan yang dia miliki. Oke, baiklah. Geralt. Apapun yang terjadi denganmu malam ini, ingatkan bahwa kamu akan selalu menjadi sahabat terbaikku. Aku sangat suka tas yang kamu belikan untukku. Mereka masih terus berbincang melalui sambungan telepon sampai beberapa waktu kemudian sebelum akhirnya Naomi menutup percakapan. Sementara itu, teman-teman Naomi di asrama sudah tidak sabar untuk terus menunggu. Naomi. Kenapa sih kamu selalu baik dengan seorang laki-laki seperti Geralt? Alice, aku tahu bahwa kamu meremehkan Geralt, tapi kamu harus percaya padaku. Dia bukanlah seperti yang kamu pikirkan. Geralt itu orangnya sangat otentik dan seorang yang sangat baik kalau kamu sudah kenal lebih dekat. Alice juga sedang berada di kamar Naomi. Alice merasa sangat tertekan malam itu. Suatu hari Alice berkeinginan untuk bertemu pria baik yang bisa dia pertimbangkan untuk diajak kencan. Tetapi orang pertama yang dia temui adalah Geralt. Lalu Alice memiliki perasaan terhadap Nigel. Seseorang yang membuat dia kehilangan segalanya dalam semalam. Alice masih ingat betapa dia merasa sangat kesal saking malunya ketika mereka sudah menunggu di luar Wayfair Mountain Entertainment tapi kemudian tidak bisa masuk. Itu benar-benar pengalaman yang tidak menyenangkan. Alice merasa bahwa kesialannya dimulai sejak dia bertemu dengan Geralt. Itulah sebabnya Alice sangat membenci Geralt. Aku tidak bisa percaya bahwa dia memberimu sebuah tas Hermes palsu. Menurutku ini sangat keterlaluan dan menjijikan. Alice merasa sangat kecewa ketika melihat Naomi memperlakukan tas pemberian Geralt dengan perlakuan yang sangat istimewa. Alice meraih tas itu dari Naomi dan membuangnya ke tempat sampah. Naomi buru-buru berjalan ke tempat sampah dan bermaksud mengambil tas itu kembali. Selamat ulang tahun, Naomi. Belum sempat Naomi melakukannya. Sahabat-sahabatnya sesama penghuni asrama memasuki kamarnya dengan membawa kue ulang tahun. Ah, ternyata kalian semua di sini. Naomi buru-buru menuju pintu dan menyapa teman-temannya. Lalu Felicity dan Safia menuju kamar Naomi. Meskipun Naomi sudah sangat jarang berbicara dengan Safia karena Geralt, tapi Naomi tetap menyapa Safia dengan sebentuk senyum manis di bibirnya. Wow, Naomi, kamu pasti menerima banyak hadiah keren. Sampai-sampai kamu membuang tas cantik itu ke tempat sampah. Oh, my God, padahal ini tas Hermes loh. Felicity mengatakan itu sambil bercanda demi melihat tas Hermes di tempat sampah.
Felicity Nelson benar-benar seperti boneka saking cantiknya. Felicity dan Alice. Bisa dibilang keduanya adalah gadis tercantik di seantero asrama. Alice memandang Felicity dan menyadari bahwa mereka berdua sama-sama cantik dan elegan. Tidak dapat dipungkiri Alice merasa sedikit tersinggung. Jadi, kalau ini Hermes, pastilah ini tas Hermes palsu karena yang beli adalah seorang lelaki miskin. Alice berkata demikian sambil mengernyitkan kening. Safia berdiri tepat di sebelah Felicity dan seketika wajahnya berubah demi melihat tas Hermes yang sedang mereka bicarakan. Safia langsung menyadari bahwa itu adalah tas Hermes yang dibeli oleh Gerald seharga $55.000 pagi tadi. Safia merasa tidak nyaman setelah melihat tas itu. Palsu. Felicity mengambil tas dari tempat sampah dan mengamatinya dengan teliti. Setelah beberapa saat, mata Felicity membelalak karena terkejut sambil terus memandang dan memutar tas yang ada di tangannya. Aku pikir ini bukan tas Hermes palsu. Aku pikir ini benar-benar produk asli. Asli. Semua gadis asrama itu terkejut. Bagaimana mungkin? Gerald itu miskin banget. Bagaimana bisa dia membelikan Naomi sebuah tas Hermes asli? Tas ini adalah edisi khusus, collector's item, dan dijual dengan harga di atas $50.000. Alice berkata sinis. Alice bisa merasakan bahwa jantungnya berdetak lebih kencang demi mendengar Felicity mengatakan bahwa tas Hermes itu adalah produk asli. Tidak, aku jamin ini asli. Aku pernah menyentuh tas Hermes asli di Hermes Boutique Store and rasanya ini benar-benar persis. Rasanya tidak mungkin tas Hermes palsu bisa punya tekstur yang sama persis dengan aslinya. Aku punya kontak manajer Hermes Boutique Store yang terletak di seberang kampus kita dan aku bisa menelpon untuk bertanya apakah seseorang telah membeli collector's item dari tokonya. Kita semua akan tahu kebenarannya. Felicity memegang tas Hermes di tangan dan memperlakukan selayaknya sebuah benda yang sangat berharga. Ucapannya membuat para gadis seketika terkesiap. Lalu Felicity mengambil telepon genggamnya dan mulai mencari nomor telepon manajer dari Hermes Boutique Store. Kamu tidak perlu menelpon. Mendadak Safia membuka suara. Safia tidak ingin Felicity melanjutkan teleponnya. Safia masih tidak rela menerima kenyataan bahwa Gerald membelikan tas mahal senilai $55.000 untuk diberikan kepada perempuan lain. Namun Felicity memutuskan untuk tidak meneruskan panggilan telepon. Dia memutuskan untuk menyampaikan kebenarannya secara langsung. Tas Hermes ini beneran asli. Ketika Gerald membelinya pagi tadi, Yuri dan kami juga sedang berada di Hermes Boutique Store. Gerald membayar $55.000 untuk membeli tas itu. Apa? Bam. Semua yang ada di ruangan itu mematung. Bab 13. Safia menjelaskan dengan ringkas kepada teman-temannya kejadian yang dia alami pagi tadi. OMG. Ya, ampun. Jadi ini beneran. Tas Hermes ini seharga $55.000. Selama ini Gerald menggantungkan hidupnya dari subsidi kampus dan sedikit uang dari teman-temannya sebagai imbalan untuk tugas kuliah mereka yang dia kerjakan. Mustahil Gerald bisa mendadak kaya raya dalam semalam. Gerald pasti membeli tas Hermes mahal itu pakai kartu Universal Global Supreme Shoppers. Sial. Kalau saja Gerald memberikan tas Hermes itu kepadaku, aku tidak akan keberatan untuk berkencan satu malam dengannya. Kencan satu malam? Enggak, deh. Kalau Gerald memberiku tas Hermes, aku mau jadi pacarnya setidaknya selama sebulan. Dasar memalukan. Meskipun gadis-gadis itu telah mengetahui bahwa Gerald hanya bisa menggunakan kartu belanjanya sekali saja,
Tetap saja mereka masih takjub dengan tas Hermes asli seharga $55.000. Kalau tas Hermes itu dijual kembali, setidaknya mereka masih bisa mengantongi $40.000 sampai $50.000. Sebuah angka yang cukup fantastis. Alice menampakkan raut muka kesal kali ini. Alice tidak menyangka bahwa Geralt akan memberi Naomi sebuah tas Hermes seharga $55.000 sebagai kado ulang tahun. Alice mendadak sadar bahwa selama ini dia sudah merendahkan Geralt dan seperti halnya dirinya, semua gadis di asrama itu terkagum-kagum dan menginginkan tas Hermes itu. Alice merasa seperti dipermainkan. Alice menjadi marah menyadari itu semua. Hahaha. Oke, jika tas itu senilai $55.000, lalu mengapa Geralt tidak menukar saja kartu Universal Global Supreme Shoppers dengan sejumlah uang daripada membelanjakannya untuk sebuah tas? Ini membuktikan bahwa Geralt benar-benar seorang yang sangat bodoh. Alice menjelaskan dengan kesal. Safia mengangguk menyetujui. Ya, sepertinya Geralt memang punya masalah serius dengan otaknya. Hahaha. Bilang aja iri. Geralt memberikan tas Hermes seharga $55.000 kepada Naomi sebagai kado ulang tahun. Kita semua seharusnya ikut berbahagia untuknya. Naomi, sudah seharusnya kamu mentraktir Geralt. Felicity tertawa geli. Felicity adalah seorang gadis cantik dan seorang selebriti media sosial. Felicity juga seorang gadis berpengalaman dan mengetahui banyak hal tentang kehidupan. Yes. Naomi, kamu harus mentraktir Geralt makan malam. Naomi, maukah kamu meminjami aku tas Hermes itu? Untuk 1 hari saja. Gadis-gadis itu mencoba membujuk Naomi. Naomi tidak habis pikir. Mengapa dia harus meminjamkan tas itu kepada teman-temannya? Terlintas dalam benak Naomi bahwa mungkin saja Geralt tidak mengetahui bahwa dia bisa menukar shoppers card dengan sejumlah uang. Mendadak Naomi berpikir jangan-jangan Geralt telah dikelabui oleh pramuniaga di Hermes Boutique Store. Lagi pula, Geralt belum pernah memiliki pengalaman dengan kemewahan semacam ini. Tidak. Aku akan mengembalikan tas Hermes ini kepada Geralt. Kalau dia memutuskan untuk menjualnya kembali setidaknya dia bisa mendapatkan $40.000 sampai $50.000. Dengan begitu dia bisa menjalani hidupnya di kampus dengan lebih baik tanpa khawatir lagi soal uang. Naomi memiliki pemikiran yang berbeda dengan teman-temannya dan tampaknya dia lebih peduli dengan Geralt. Tidak setuju. Tidak setuju. Tanpa sengaja Safia dan Alice berteriak berbarengan. Dalam hati Safia tidak ingin itu terjadi. Dia tidak ingin Geralt mendapatkan $50.000. Safia benar-benar tidak menginginkan hal itu terjadi. Safia tidak ingin Geralt mendapatkan kehidupan yang lebih baik terlebih setelah putus dengannya. Safia berharap agar Geralt tetap miskin dan kian merana tanpa dirinya. Sebaliknya Alice benci Geralt. Sesederhana itu. Naomi, mengapa kamu mau melakukannya? Geralt sudah memberikan tas Hermes itu untukmu. Lalu untuk apa kamu mengembalikannya lagi? Alice mengernyitkan kening. Felicity tersenyum dan berkata, tas Hermes ini sangatlah berharga. Kamu tidak seharusnya membuangnya begitu saja. Aku mau online dan menunjukkan tas mahal ini kepada penggemarku. Aku harap kamu tidak keberatan, Naomi. Naomi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun Naomi mengizinkan Felicity untuk menampilkan tas Hermes itu di laman media sosialnya secara online, namun Naomi terus memikirkan caranya meyakinkan Geralt untuk mengembalikan tas mewah itu keesokan harinya. Meski mungkin mereka tidak mau mengembalikan sejumlah uang yang dibayarkan Geralt untuk membeli tas itu, setidaknya mereka bisa mengembalikan $40.000 sampai $50.000. Klik.
Gadis-gadis itu berebutan untuk berfoto dengan tas Hermes. Tas Hermes itu sekarang berada di tangan Felicity. Felicity segera memulai tayangan langsung. Halo, sayang. Seharian ini aku belum menyapa kalian dan aku sangat rindu kalian semua. Nah, sebagai bonus, kali ini aku bersama kesayangan yang cantik-cantik semuanya. Felicity berkata sambil tersenyum centil di depan kamera. Dalam sekejap, sudah ada 3.000 orang yang menyaksikan tayangan langsung Felicity. Felicity sudah melakukan tayangan langsung seperti ini selama lebih dari setahun terakhir. Karena konten yang dia bawakan ini sifatnya lokal, kebanyakan penggemarnya adalah teman sekolah atau teman sekampus. Begitu wajah Felicity muncul di layar, sontak para penggemarnya berebutan membalas menyapa. Gila. Ini tuh beneran bonus. Aku suka banget sama gadis yang tinggi berambut merah. Wow. Minta nomor kontak gadis cantik berambut merah itu, dong. OMG. Felicity. Jadi kamu tuh berteman dengan Alice dari divisi penyiaran dan media. Ah. Alice dari divisi penyiaran dan media benar-benar anggun. Kamu membuatku mabuk kepayang. Sementara itu, Alice yang biasanya menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya, akhirnya tersenyum melihat namanya disebut di live chat. Alice merasa lebih baik dibanding sebelumnya ketika membandingkan kecantikan Felicity dengannya. Alice mengangguk dan tersenyum tipis kepada para penggemar yang nampak di layar. Oke. Sepertinya kalian sudah berpaling dariku dan mulai tertarik dengan kesayangan lainnya. Aku kok jadi sedih ya. Felicity membuat gerakan seolah sedang menghapus air matanya sembari menampilkan ekspresi sedih di wajahnya. Para penggemarnya buru-buru merespons. Nggak mungkin lah. Kalian semua kesayanganku. Aku cinta kalian semua. Layar tayangan langsung memunculkan pesan. Yuri, si pemuda kaya sedang online. Denny, si sultan sedang online. Asteris. Karena mengetahui Felicity sedang online, semua teman-teman sekelasnya buru-buru menonton tayangan langsung tersebut. Felicity adalah seorang gadis cantik dan anggun. Selain itu dia juga sangat berpengalaman dan sangat luwes membawakan siaran langsung. Tidak heran, Felicity adalah gadis impian bagi banyak teman prianya. Itu sebabnya Felicity menerapkan standar yang tinggi kepada pria-pria yang mencoba mendekatinya. Yuri dan Denny, dari kelas lain. Keduanya sudah lama mencoba mengejar-ngejar Felicity, tapi gagal. Itu sebabnya mereka berdua selalu mencoba mendukung dan membantu Felicity, berharap akan mendapatkan perhatian dari gadis itu. Mereka berharap bisa masuk kriteria Felicity. Kesayangan, kalian semua sekarang sudah berpaling dariku dan itu membuatku menangis. Tidakkah kalian ingin memberiku hadiah? Sebagai imbalan atas kebaikanku memberikan kalian kesenangan bisa melihat gadis-gadis cantik. Felicity berkata masih dengan nada sedih. Teman sekamar Gerald, Harper, sudah sejak lama jatuh cinta dengan Felicity. Itu sebabnya, Harper segera mengirim 10 tangkai bunga mawar virtual. Setiap tangkai mawar virtual seharga $1. Wow, terima kasih Harper. Aku terima cintamu. Harper membalas. Kamu cantik seperti bidadari. Ngomong-ngomong apakah yang sedang kamu pegang itu adalah tas yang diberikan Gerald kepada Naomi sebagai kado ulang tahunnya hari ini? Kali ini, Harper mengetikkan pesan di papan live chat. Sontak. Pertanyaan Harper ini menimbulkan kegaduhan di antara netizen. Gila. Aku baru menyadari kalau itu tas Hermes. Dan sepertinya, itu adalah edisi khusus collector's item. OMG. Felicity. Apakah kamu mendapatkannya dari seorang pria?
Oh, kamu membuat hatiku hancur berkeping-keping. Denny berkata, hahaha. Yuri memberitahuku bahwa Geralt membeli tas itu untuk Naomi pakai one-time shopper card. Hahaha. Aku tidak menyangka Geralt sebodoh itu. Netizen menimpali. OMG. Geralt benar-benar idiot. Ternyata Safia bercerita kepada Yuri bagaimana Geralt mampu membeli tas itu dan Yuri meneruskan cerita ini kepada Denny dan teman-temannya. Selanjutnya, obrolan online itu membahas seputar Geralt. Yuri, hahaha. Idiot benar-benar mempengaruhi hidupku hari ini. Safia bertengkar denganku sepanjang hari ini karena ulah Geralt. Aku benar-benar merasa kehilangan banyak waktu percuma akibat ulah si idiot itu. Harper menyadari mereka semua sedang mencemooh Geralt. Harper mencoba mengarahkan netizen untuk mengganti topik pembicaraan dengan mengirimkan lagi 10 tangkai mawar virtual untuk Felicity. Denny menanggapi, Harper, kok kamu terus-terusan mengirim hadiah murahan itu ke Felicity? Apa kamu cuma mampu membelikan mawar murahan itu? Denny masih melanjutkan mengetik. Kenapa kamu tidak sekalian mengirim sebuah roket? Satu roket seharga $100. Denny mengirimimu sebuah roket. Denny mengirimimu sebuah roket. Denny mengirim 5 buah roket berturut-turut. Felicity, Safia dan Alice merasa sangat senang. Mereka baru sadar bahwa ternyata gampang banget mendapatkan uang melalui tayangan langsung. Tidak mau kalah, Yuri mengirim 10 buah roket sekaligus. $1.000. Yuri berharap ini bisa menghapus semua kesialan yang dia alami akibat pertemuannya dengan Geralt hari ini. Safia sangat bangga. Tidak salah dia memilih Yuri. Denny membalas, hahaha. Harper, kurasa jika semua penghuni asramamu, termasuk Geralt, mengumpulkan semua uang kalian, maka kalian tidak akan bisa dibandingkan denganku. Kalian berenam hanyalah pria miskin dibandingkan aku. Kalian benar-benar mau bersaing denganku di tayangan langsung ini. Harper menjadi marah sekarang. Geralt yang tengah tertidur di asrama, bersin dan terbangun dari tidurnya. Geralt membaca seluruh percakapan teman-teman sekelasnya di layar. Geralt menyadari bahwa teman-teman sekelasnya tengah membicarakan dirinya dan tas Hermes yang dibagikan oleh Felicity dalam siaran langsungnya. Semua gadis cantik itu mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang bodoh. Apa yang sedang terjadi? Geralt tertegun. Mengapa mereka semua mencemooh dirinya? Sekali lagi Geralt membaca percakapan teman-temannya dan menduga bahwa Felicity lah yang memulai pembicaraan tentang dirinya di dalam show-nya. Mengapa dia menjadi bahan pembicaraan hari ini? Geralt buru-buru login ke dalam tayangan langsung Felicity. Begitu Geralt masuk ke dalam chatroom, Geralt menyaksikan Denny dan Yuri sedang asyik mengolok-olok teman sekamarnya. 6 orang miskin. Geralt tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Bersambung.